Keyboard baru. Setelah pergumulan panjang dan gak tahan sama keyboard mechanical Om yang sering bermasalah, kita memutuskan buat ganti keyboard yang lebih minimalis. Kali ini kita berusaha switching ke keyboard wireless Logitech MK220 untuk menunjang produktivitas pekerjaan dan sekedar main game. Di pojok kanan kartus ini ada keterangan daya tahan baterai yang bisa digunakan sama keyboard dan mouse ini adalah 2 tahun untuk keyboard dan sekitar 5 bulan untuk mouse. Yaitu sesuai dengan keterangan di kartusnya. Tapi untuk kegunaan real life ya nanti tunggu 2 tahun ke depan nanti Om kasih tahu. Gitu ya. Jadi untuk di keyboard ini karena biasanya deskripsinya jarang dibaca sama sekali, langsung aja kita skip di unboxing seperti apa bentuk daripada keyboard ini. Dan seperti inilah bentuk daripada keyboardnya. Kesan pertama kali Om waktu megang keyboard ini tuh kerasa tipis banget. Material yang dipakai itu kayak gimana ya? Kayak plastik tipis banget, bener-bener tipis dan ringan banget dipegang. Ya awalnya Om merasa, wih ini kok tipisnya kayak gini. Sedangkan keyboard sebelumnya itu tebel, berat, kokoh, dan antep gitu loh. Kalau ini mungkin kalau dibuat sekali bending test ya, nggak sampai tenaga 60% lah. Tenaga 20% aja sama tenaga Om ini mungkin bakal keretek gitu, pecah gitu. Tapi gimana ya, meski ada rasa takut kalau misalnya keyboard ini dipakai bakal pecah dan segala macem karena saking tipisnya itu, Om ngerasa ada feeling yang sangat kuat kalau misalnya, wah ini nilai estetik dan nilai simple minimalisnya itu tinggi banget. Jadi waktu itu Om putuskan ya udahlah beli aja keyboard ini. Lagian Om juga suka sama penjelasan dari atau presentasi daripada penjualnya ya. Nah, kalau misalnya barusan ini tadi kalian lihat di pojok sebelah kiri ini kok ada tempat baterainya yang sering lepas dan dikasih isolasi, itu mungkin menurut Om adalah salah satu kekurangan daripada keyboard ini ya. Tempat atau casing di pencopotan baterainya ini tuh kendor atau lobo atau gimana ya. Sering lepas itu, eklek-eklek gitulah. Jadi mau nggak mau Om kasih sama solasi. Om kasih solasi gitu biar lebih kuat, biar lebih kenceng, nggak copot-copot, kurang lebih seperti itu. Ya nggak masalah sih, orang cuma tempat baterainya aja yang sering lepas, tapi secara lain, secara estetik dan lain-lain Om suka banget sama keyboard ini. Oh iya, dari tadi yang Om lupa bilang itu kalau misalnya kalian beli keyboard ini tuh sudah termasuk atau included 4 buah baterai ya. 2 buah baterai AA yang digunakan buat mouse-nya dan 2 buah baterai AAA AAA yang dipakai buat keyboard-nya. Baterai yang disertakan itu jenisnya alkalin dan kata penjualnya juga bilang, Om kalau misalnya besok baterainya habis 2 tahun ke depan, jangan lupa pakai baterai yang alkalin ya. Jangan diisi pakai baterai yang biasa karena itu nanti akan pengaruh sama daya tahan keyboard-nya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, gimana Om rasanya pakai keyboard Logitech MK220 itu? Apakah enak, apakah nggak enak, rekomen atau enggak? Waktu awal-awal atau pertama kali switching berpindah dari keyboard mechanical ke keyboard wireless membran ini ya awal-awal masih sangat-sangat tidak terbiasa karena kan dulu Om pakainya cetak-cetak keyboardnya mechanical brown switch gitu ya, cetak-cetak antep gitu. Terus sekarang jadi pakai yang wireless, yang silent gitu, dipencet nggak ada suaranya, yang key travelnya lebih kecil daripada keyboard mechanical ya. Awal-awal masih agak canggung atau belum terbiasa. Cuma sampai sekarang ini Om sudah sangat terbiasa buat pakai keyboard ini. Rasanya itu jauh-jauh sangat nyaman daripada keyboard mechanical. Ya mungkin buat main game agak sedikit gimana ya, banyak orang kan mikir kalau misalnya pakai keyboard wireless itu buat main game ada sedikit delay, lebih bagus pakai yang kabel. Tapi buat Om sendiri itu nggak terlalu merasakan daripada delaynya buat main game ya, sama-sama aja. Om pakai buat main Crash Bandicoot 4 juga normal, Om pakai buat main Genshin Impact juga normal. Buat S Combat 7 juga normal. Om pakai buat main Valorant ya
kerasa nggak ada delay sama sekali. Tapi dengan catatan receivernya daripada keyboard itu tuh harus langsung kalian tancapkan di PC atau laptop kalian. Jangan kalian colokkan pakai USB hub yang sebelahnya itu ada modem lah, ada mouse lah, ada hard disk, flash disk, dan segala macam. Ya pokoknya receivernya itu tuh harus langsung colok plug ke PC atau laptop kalian. Jangan pakai USB hub. Kalau misalnya kalian pakai USB hub itu ada sedikit delay. Sebagai catatan aja buat kalian, keyboard ini tuh nggak cocok kalau misalnya kalian mau pakai buat main game yang ngeras gitu loh. Misalnya kayak PC basi spesial yang kalian harus kotak gitu biar bisa menang, atau kayak buat apa ya, game-game yang butuh ngetik keyboardnya yang kotak kayak gitu loh. Ini tuh nggak cocok karena ya seperti yang sudah jelaskan di depan tadi itu, kalau misalnya keyboard ini tuh tipis dan sedikit fragile atau rapuh gitu ya, seperti arti kalian para jomblo gitu. Ya jadi keyboard ini rapuh, jadi buat catatan aja jangan dipakai buat main game yang keras. Contohnya kayak PC basi spesial atau apalah game lain seperti itu. Oke, jelas, clear sampai di sini. Sedangkan dari sisi mouse-nya, buat Om sendiri itu ngerasa gimana ya? Nggak cocok aja sama mouse ini, meski mouse ini tuh nggak ada masalahnya sama sekali ya. Jangan mikir salah, don't get me wrong, karena sebenarnya buat Om sendiri cuma preferensi aja kalau mouse-nya itu nggak cocok. Karena nggak ada DPI settingnya. Om sudah terbiasa sama mouse gaming yang bener-bener sensitif, jadi kalau digerakin atas dikit itu geraknya nggak terlalu banyak. Kayak ada step-stepnya yang lebih banyak daripada mouse Logitech MK220 ini. Mouse ini lebih cocok buat dipakai kalau misalnya kalian yang para pekerja office atau kantoran dan segala macem. Ya preferensi aja, kalau misalnya Om nggak cocok pakai keyboard, nggak cocok pakai mouse ini, lebih ke keyboardnya aja. Jadi mouse-nya nggak Om pakai sama sekali, dan baterainya ini cuma Om pakai buat ngisi baterai jam. Seperti itu ya, karena Om sudah cocok sama mouse gaming gitulah. Intinya seperti itu. For your information aja, meski sangat tidak berguna, kalau misalnya kalian dengar suara Om ini agak terengah-engah, itu dikarenakan Om lagi melimit suara agar tidak terlalu menggelegar. Ya kalau misalnya kalian kenal Om secara pribadi itu kan ngerti kalau suara Om itu kenceng banget, itu kan gede, kenceng, menggelegar gitu ya, sampai tetangga denger. Nah ini Om limit biar nggak terlalu kenceng, karena waktu Om ngerekam ini tuh sekitar jam 3.22 subuh gitu ya. Jadi ya maaf kalau misalnya infonya ini nggak penting. Ini Om ngelimit suara biar nggak terlalu menggelegar. Wah rasanya nggak enak banget, terengah-engah rasanya. Oh iya, info lainnya, keyboard sama mouse ini tuh bisa kalian pakai di Android. Caranya tinggal colokkan aja receiver kalian ke USB hub, terus lanjut colok ke handphone Android atau iPhone kalian. Seperti itu, bisa dipakai dua-duanya, yaitu keyboard sama mouse. Jadi buat kalian yang suka mobile, buat ngetik-ngetik di handphone bisa lebih cepat, lebih simple, lebih minimalis, dan lebih nyaman gitu daripada ngetik di handphone. Kan tap di kaca gitu kan, kita butuh sentuhan fisik gitu kan. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Kalau misalnya suaranya agak patah-patah ya udah terlalu limit, gak bisa buat ngobrol pelan-pelan kayak gini lagi. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Ciao. Johnny.